Mungkin jamaah yang sudah selesai bisa maju, kasih kesempatan yang lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis salat zuhur Musalla Al-Kautsar yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, izin Allah kita bisa berkumpul di bulan Syawal yang pertama kali. Mudah-mudahan Allah jadikan kemudahannya ke depan insyaallah. Dan saya mengucapkan kepada antum dan jamaah sekalian, taqabbalallahu minna wa minkum siyaman wa siyamakum wa kullu amin antum bi khair insyaallah. Semoga Allah terima ibadah-ibadah kita selama bulan Ramadan berkait dengan puasa dan lainnya, dan semoga menjadi sebuah kebaikan setiap tahun insyaallah. Jamaah yang Allah muliakan, kita tinggal merajut waktu menuju 11 bulan ke depan. Karena Ramadan menjanjikan jutaan kemuliaan telah lewat, tapi bukan berarti menghilangkan kemuliaan yang kita rutinkan, cuma pahalanya pasti berbeda. Makanya ada nasihat-nasihat ulama agar kita menjadikan Ramadan sebagai momentum yang tepat untuk bisa dibiaskan ke 11 bulan ke depan insyaallah. Ketika Rasulullah SAW kabarkan bahwa salah satu manfaat Ramadan yang kita berpuasa di atasnya adalah dihapuskan dosa. Man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan ketika imannya stabil, ihtisab, dia mengambil poin-poin bagus di bulan Ramadan yang mungkin nggak ada di bulan lain. Lipat gandaan pahala bacaan Quran, pahala orang yang berpuasa diberikan pada orang yang memberikan makan orang yang puasa, dan lain sebagainya. 10 sampai 700 kali lipat kebaikan, masya Allah. Wallahi, coba di Ramadan. Maka kalau bisa seperti itu, Nabi katakan, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Dihapuskan dosanya yang telah lampau. Mungkin secara letterlah kita menerjemahkan cuma kita dihapuskan dosa tok, gitu maknanya. Sehingga banyak yang menerjemahkan Idul Fitri itu kembali suci, gitu ya. Padahal hatta bertemu dengan Idul Fitri 2 kali dalam setahun, tidak ada manusia yang suci. Kullu bani Adam khata' wa khairul khati'at tawwabun. Sehingga ulama menerjemahkan bahwa dihapuskan dosa artinya diberikan kesempatan untuk memasuki surga. Karena surga tidak mungkin dimasuki dengan dosa. Terus bagaimana kenyataannya kita nggak meninggal habis Ramadan? Yang dimaksud adalah memiliki karakter penghuni surga setelah Ramadan. Saya pernah sampaikan 3 karakter tersebut. Apa yang pertama? Qaribin. Yang kedua, hayyin. Yang ketiga, sahlin. Ini 3 karakter penghuni surga. Makanya kalau orang suka bertanya, Ustaz, apa sih tanda-tanda puasa Ramadan orang itu diterima? Apa sih tanda-tanda kita telah bertemu dengan Lailatul Qadar, gitu ya? Karena kenyataannya banyak yang lewat puasa, kenyataannya itu berbeda gitu loh. Tidak seperti yang jadi target. Ukurannya, orang yang diberikan kebaikan pada setiap ibadah yang dia lakukan, ibadah bisa membuat orang tersebut masuk surga. Masuk surganya belum, masih hidup, iya. Tapi kan orang masuk surga punya karakter. Tadi yang dikatakan qaribin, qarib. Orang yang supel, gampang akrab, semua orang suka sama dia. Orang yang selesai ibadah jadi orang yang baik, enggak jadi orang yang keras, kasar, dan tidak. Allah menyukai orang yang senang beribadah. Ibadah macam-macam ya, sholat, menyembelih, zakat, puasa, haji itu ibadah. Ya khususnya orang yang puasa, merutinkan puasa itu baik. Sholat, masya Allah. Kemudian menyembelih itu ibadah, jangan kasih ke orang.
Kecuali kita memang nggak mampu, kita minta tolong sama orang yang alim. Jangan tukang jagal yang nggak sholat, jangan ya. Kitanya belajar nyembelih gitu loh. Karena orang sering nyembelih itu ya Pak, orang ibadah. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah kamu, menyembelihlah kamu. Di fitnahnya itu orang kalau sering nyembelih sadis, sadisan. Tiap tahun motong kambing gitu ya. Enggak kesana maknanya, karena memang kambing kalau nggak dipotong kita kejam, tersiksa itu kambingnya. Subhanallah. Ini orang kalau beribadah memiliki bekas. Qaribin, orangnya supel, orangnya banyak disukai sama orang. Nah jadi kalau sampai orang tersebut ketemu Lailatul Qadar terus setelah bulan Syawal jadi sombong, ini ada yang salah nih. Ini di kantor sini cuma saya doang yang ketemu Lailatul Qadar. Kok jadi sombong ini orang gitu ya. Harusnya tidak seperti itu. Ya jadi orang yang low profile, yang orang tuh suka sama dia. Emang dia Masya Allah qarib lah. Hayyin. Hayyin itu artinya menghidupkan suasana, lembut, baik. Ya, dia mungkin orang yang tidak sempurna, cuma kalau ada enggak dia tidak datang, seperti hilanglah kesempurnaan semuanya gitu loh. Menghidupkan suasana, orang yang betul-betul baik agamanya itu dibutuhkan di semua lini dalam kehidupan. Indah sekali, diletakkan dimanapun mutiara adalah mutiara. Ya. Orang menganggap dia orang yang nggak diperhitungan di dalam tanah, seperti batu di dalam tanah. Tapi kalau permata digali orang kok, hain. Betul-betul memang membuat orang lain itu senang. Sahlin, mudah. Orang yang mudah, nggak menyulitkan. Semua orang merasakan kemudahan yang membuat orang tersebut. Masya Allah. Nah, 3 karakter tersebut itu dimiliki oleh penghuni surga. Nah, kita berharap kalau janji Rasul mengatakan tadi, Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan hapuskan dosa-dosa yang telah lampau karena ibadah puasa yang kau lakukan. Kita berharap seperti itu. 11 bulan ke depan kita akan mengalami ujian. Tapi Ramadan sudah ajarkan banyak sama kita. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang mengerti bahwa 11 bulan ke depan itu ujian, insya Allah mendatangkan kehusyuan, bukan menyebabkan kekufuran. Karena kalau orang beriman diuji kan jadi khusyuk. Tapi kalau orang yang nggak beriman diuji jadi kufur. Kadal fakru ayakuna kufran. Ya, gara-gara ujian kesulitan mendekati kekufuran. Miskin jadi kafir, fakir jadi lemah syahwat, pengennya dibantu aja sama orang. Wa yadubillah wa na'udzubillah. Ulama ajarkan ada beberapa cara untuk bisa tetap menjadi orang yang menerima takdir Allah atau ujian-ujian Allah di 11 bulan ke depan insyaallah. Yang pertama, nasihat ulama, hendaklah setiap muslim yang beriman selalu membiasakan menyerahkan dirinya, memasrahkan dirinya hanya kepada Allah. Ya, kita disuruh menyerahkan urusan kita semua kepada Allah. Senang akan semua takdirnya dan tidak menolak hikmahnya gitu loh. Betul-betul dia memang tahu bahwa ya wa masafah, memang Allah itu melakukan sekehendak Allah. Mau bilang apa? Ada yang sudah banting tulang, berangkat pagi pulang sore. Kalau memang rezekinya segitu mau bilang apa? Ada yang nggak banting tulang, gampang saja. Ya mungkin memang Allah punya misi lain dalam kehidupan. Ini orang yang banting tulang ya jadi sehatnya, uang nggak seberapa cuma sehat. Ini yang nggak banting tulang uangnya banyak, ya tantar ke dokter, betul? Kalau nggak ada orang yang begini, dokter dari mana income-nya kan? Iya, Allah punya misi lah. Tapi secara umum kita nggak komplain. Makanya serahkan urusan sama Allah. Serahkan urusan sama Allah. Dan Allah tidak mungkin berbuat zalim. Tidak ada kezaliman dalam takdir Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka dia tawakal. Ya, bukan hanya berdoa saja. Karena doa dan tawakal ini 2 hal yang nggak bisa berpisah. Ya, kita tawakal saja yang nggak boleh tanpa doa. Doa saja tanpa tawakal pun nggak boleh. Ini doa dan tawakal kayak ijab sama si Qabul. Ijab Qabul. Ijab saja ya nggak boleh tanpa qabul. Kalau qabul saja ya nggak bisa tanpa ijab. Harus ijab qabul. Pasrah tawakal harus dibarengi dengan doa. Yang kedua, yakni seorang muslim ini
Harus yakin bahwa tidak ada yang bisa menggantikan keputusan Allah. Harus yakin. Begitu pula tidak ada yang bisa menolak hikmahnya. Jadi kita harus yakin kalau Allah sudah katakan kun fayakun. Jadi maka jadilah. Masya Allah. Jadi maka jadilah. Kun fayakun. Tidak ada yang bisa menolak takdir Allah. Begitu pula hikmahnya. Jadi kita nggak boleh banyak mengeluh memiliki pekerjaan, tadinya nggak punya kerjaan, nggak boleh. Udah Allah tahu takdir kamu memang di sini, alhamdulillah, udah tenang aja. Pokoknya yang namanya kerja seperti Allah perintahkan pada keluarga Daud yang kaya itu. I'malu ala Daud syukra. Hei keluarga Daud yang kaya, bekerjalah agar kamu bisa bersyukur. Jadi tujuan kita kerja ya bisa bersyukur. Kalau kita kerja jadi nggak bersyukur ya salah lagi. Komplain aja makanan nggak boleh. Kita nggak bisa lah menolak yang namanya jodoh. Ya siapa sih yang nggak minta pasangan yang sempurna? Semua minta. Yang laki minta perempuan yang cantik, soleha, menjadi wadudul walud, perempuan yang banyak anaknya penuh cinta, kelak melahirkan umat Muhammad yang banyak. Betul, perempuan juga sama, pengennya yang ganteng, soleh, yang bisa menuntun ke surga. Istikharah rutin, ya Allah dapetnya dia, gitu ya. Ini kita nggak boleh komplain. Ya, sudah Allah tahu yang terbaik. Allah tahu yang terbaik. Ya, apapun yang terjadi, ini perjodohan Anda, ini bukan sesuatu yang tidak disengaja oleh Allah. Memang Allah sudah rencanakan. Innallaha qaddara maqadiral khalaiq qabla yakhluqa samawati wal ardi 50,000 sanah. Bencana yang datang, ujian yang menerpa 11 bulan ke depan, ini bukan sesuatu yang tidak disengaja. Semua Allah telah atur. Makanya tugas kita nanti kalau memang ada takdir yang buruk, menghindarlah. Bukan qanaah. Tapi kalau sudah menghindar tetap terjadi, katakan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji milik Allah dalam semua hal. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Karena nggak mungkin Allah zalim sama orang yang beriman. Sudah yakin. Tidak khawatir dengan ujian-ujian makhluk. Karena orang yang beriman tahu sekali bahwa Allah tidak ciptakan semua main-main. Apapun yang akan diujikan oleh Allah ini semuanya baik buat dia. Ya mungkin bukan sekedar materi yang dia tidak terima, tapi Allah gantikan dengan kesehatan, Allah gantikan dengan teman-teman yang baik, orang-orang soleh dan lain. Dulu dia tinggal di perumahan mewah, tetangga kiri kanan nggak kenal. Akhirnya perusahaannya bangkrut. Sekarang dia pindah ke dalam kampung yang hidup sederhana bersama orang kampung. Mau nggak mau jadi sholat subuh berjamaah, sholat zuhur berjamaah, asar ya. Sedih sih meninggalkan harta dunia. Padahal kalau dia mau sedikit renungi, bersyukur dia karena Allah tahu ini yang dia butuhkan di akhirat nanti. Nah, ketimbang tinggal di sebuah perumahan mewah yang temboknya tebal dan tinggi, kiri kanan kita nggak kenal, mana silaturahmi kita? Bukan yang membuat kita sehat itu bukan vitamin, kata Rasul apa? Silaturahmi. Man arada yubsata birizki wa yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimah. Orang yang pengen disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, dibanyakan rezekinya, suruh sambung silaturahim. Sambung. Nah kalau gara-gara kita tinggal di sebuah tempat kita nggak bisa silaturahim, buat apaan? Nggak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya. Kenapa? Karena kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup itu pasti Allah wafatkan. Nah ketika dia wafat, apa yang dia bawa ke lubang kubur? Kalau bukan ibadahnya, pahala silaturahminya, doa orang-orang soleh, menjadi syafaat untuk dia, masya Allah. Kemudian yang ketiga, yakni untuk bisa menghadapi 11 bulan ke depan ini, ujian akan menerpa kita. Kata ulama, hendaklah setiap muslim yang beriman harus betul-betul mengerti dan meyakini bahwa dia adalah seorang hamba. Jadi jangan suka lupa diri, karena banyak ini kadang-kadang ujian yang menyenangkan membuat kita kufur, menganggap diri kita ini seperti Tuhan. Akidahnya korun, wa ma utitu min ilmin indi. Ya, semua yang saya dapatkan karena memang semangat dan kerja keras saya, begitu ya. Itu bahasa korun. Tapi kalau bahasa orang soleh itu mengatakan alhamdulillah ala kulli hal.
Allah mudahkan urusan kami karena kami meminta dimudahkan. Allahumma sahhil umurana wa umur walidayna wa umur biladina Indonesia hadza wa umur buldanil muslimin amah. Bahkan beliau Rasul bersabda, hal tursaruna wa tursakuna bi du'afaikum. Jangan pernah kalian lupa, kalian sukses itu bukan cuma peluh yang kalian keluarkan. Ada doa orang-orang miskin yang kalian pernah bantu, mendoakan kalian. Masyaallah. Ya, ini kita suka meremehkan, kita merasa orang tuh gak ada manfaatnya buat kita, padahal tidak. Kadang-kadang kata ulama, ucapan salam yang disaut dengan salam itu efeknya dahsyat. Kita datang ke rumah orang soleh mengatakan assalamualaikum, kemudian dia mengatakan waalaikumsalam. Sementara dia dalam keadaan terzolimi, dia dalam keadaan sakit, dia orang yang selesai ibadah, itu waalaikumsalamnya atanallahu salam, Allah akan mendatangkan kepada kita keselamatan yang maknanya luas. Makanya kalau ketemu teman sejawat, partner sebisnis, sahabat sekantor, tolong jangan Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, orang non muslim ya biasa kan, salamun ala man ittaba'al huda. Assalamualaikum, salamun ala man ittaba'al huda. Ini mengembalikan akidah kepada akidah sunnah, ini tidak merugikan. Lawang negeri yang sekuler saja ketika rujuk kepada pemahaman yang betul langsung ratingnya tinggi kok, seperti Turki itu. Kenapa kita nggak bisa seperti itu? Yuk absus salam bainakum usilul arham wa absus salam, kata Rasul. Mulai silaturahim, mulai absus salam. Karena kita tidak pernah tahu doa orang mana yang Allah ijabah yang membuat kita mulia. Masya Allah. Seorang hamba akan mengerti bahwa Allah zat yang menciptakan dirinya hanya untuk beribadah. Maka sesibuk apapun dunia melantarkan dia, tidak akan pernah dia meninggalkan kewajiban yang utama. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Boleh sibuk silakan, tapi kan nggak sulit ya. Kalau nggak sempat turun ke lantai ground ini untuk sholat duha, ya di samping meja kantor kita siapkan sejadah lah. Sampai kalau nggak ada lokasi buat sujud pun, sholat sunnah boleh duduk kok. Di belakang jok mobil kita fadhol silakan. Cuma memang pahalanya setengah kata Rasul. Tapi kalau sama sekali enggak ya mendingan duduk kan ya. Selama memang kita bisa khusyuk ya fadhol. Kita dijemput pakai mobil ya, di belakang supir ya sholat kalau memungkinkan. Sunnah itu boleh. Nabi itu kalau wajib turun ke bumi, giliran sunnah naik ke atas untanya Rasul itu. Biasakan. Kenapa? Karena memang sholat duha ini tolak bala. Mana kita tahu apa yang terjadi. Di yang keempat kata ulama, seorang muslim itu ya harus mengerti dan harus memahami bahwa tidak ada orang yang tahu besok apa yang terjadi. Nah, ini merupakan sebuah antisipasi kita dalam hidup ini, menyerahkan semua ke Allah, sehingga kita nggak menyalahkan diri kita. Walaupun Allah mengatakan bahwa tampak kerusakan di muka bumi ulah tangan kalian sendiri. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridullahu bikumul usra. Allah pengen yang mudah, nggak pengen yang sulit. Jadi kalau kesulitan yang kau rasa, jangan Allah yang kau salahkan. Tapi memang betul-betul kau berbuat sesuatu yang buruk dalam kehidupanmu. Wa yadubillah wa na'udzubillah. Masya Allah. Ditekankan sekali. Kemudian yang lainnya dikatakan bahwa seorang muslim ini harus memenuhi hatinya dengan rasa cinta. Karena kecintaan yang dia miliki menjadi sebuah muqaddimah menghadapi ujian 11 bulan ke depan, tanpa ada suuzon kepada zat yang menciptakan dirinya. Karena suuzon kita kepada Allah ini menjadi penyebab Allah uji kita dengan ujian yang kita tidak suka. Wa dzalikum zannukum alladzi zanantum bi rabbikum ardakum fa'asbahtum minal khasirin. Lihat keburukan yang kau rasa karena prasangka burukmu kepada Allah. Subhanallah. Ya, jadi bukan hal yang main-main. Suruh letakkan cinta. Cuma mendatangkan cinta ini bagaimana, Ustaz? Lagi-lagi sering kita bahas, kita rangkum pada bahasan kali ini. Apa Allah firmankan dalam diskusi? La yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Seorang hamba gemar menghiasi yang wajib dengan yang sunnah sampai Allah jatuh cinta. Tuh, ternyata yang mendatang
Kemarin Ramadan sebulan kita puasa, wajib hukumnya. Sunnahnya ada gak? Sitan min Syawal, 6 hari bulan Syawal kasomid dahar. Total ini masih bulan Syawal. Atau Senin Kemis, atau ini hat-trick nih pahalanya Masya Allah nih kalau antum puasa hari ini nih. Yaumul Bid kebagian betul, Senin Kemis kebagian Masya Allah. Di bulan Syawal pula, ini pahalanya azim. Walaupun tidak ada ibadah dengan 3 niat, ya tetap niatin aja. Misalkan puasa Syawal, ya nanti kebagian pahala puasa Yaumul Bid ya, atau puasa Senin ya total. Walhasil sudahlah, mendatangkan kecintaan, qobliyah, ba'diyah. Jangan sampai nggak kita lakukan. Kalaupun nggak sempat qobliyah, nanti di qadha, di ba'diyah boleh. Karena Rasul nggak pernah melakukan seperti itu. Ya, karena azimnya pahala orang yang 4 rakaat melakukan qobliyah zuhur, ba'diyah rakaat 2 rakaat setelah zuhur itu ya itu memiliki pahala seluas langit dan bumi. Masya Allah. Kemudian orang yang mengeluarkan zakat di bulan Ramadan, ya ini selama di luar Ramadan ya sedekah rutinkan lah, ya nggak memberatkan. Ya, kita berharap Allah berikan kemudahan. Atau simpulkan, kemarin kita merasakan nikmatnya puasa karena ada persiapan. Setelah ini ada ibadah yang nggak dimiliki oleh Ramadan. Apa? Kurban. Ketika orang wukuf di Arafah, kita puasa di sini. Kita akan berkurban, ya, Idul Adha, Yaumul Udhiyah. Coba dipersiapkan dari sekarang, kumpulkan dana supaya nggak terasa pada harinya nanti. Karena kalau sampai kurban sambil mengeluh, ini tidak akan pernah baik. Saya korban ini cuma aduh mahal, nah itu mengeluh namanya gitu ya. Nah nggak boleh itu. Kalau kita coba bakal mengeluh, mendingan jangan. Ya Allah, mana qobliyah 4 lagi zuhur, itu nggak boleh tuh. Ya Allah, 6 hari lagi Syawal, itu nggak boleh tuh. Enggak akan pernah mendatangkan cintanya Allah. Nah, cintanya Allah ini membuat manusia mulia. Karena Allah mengatakan, "Idza sa'alani la'utiyana wa idza sta'adani la'udarnahu." Kalau aku sudah jatuh cinta, apa yang dia minta akan kuberi, apa yang dia minta akan kuberi, bukan melindungi, kata Allah. Masya Allah. Ya, betul-betul memahami bahwa 11 bulan ke depan kita butuh ilmu untuk ini semua. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan mungkin ada yang mau bertanya. Akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Fadhal. Mungkin berkaitan Idul Fitri kemarin atau bulan Syawal atau berkaitan dengan Idul Adha. Fadhal, yang mau tanya silakan. Fadhal. Taib mahfizwan. Ya, insyaallah terikat dengan waktu dan memungkinkan. Insyaallah manfaat yang disampaikan. Minta maaf ada kekurangan, sempurna hanya milik Allah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan mungkin Idul Adha, ada yang mau tabung kurban Idul Adha, ada kemudahan-kemudahan untuk enggak merubah nilai harga hewan, bisa menghubungi 082 111 464546 082 111 464546. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.